salam sehat dan salam SFD. Nah, berjumpa lagi dengan Bapak di sini dalam pelajaran kimia pada materi sifat koligatif larutan. Bapak harap kalian tetap dalam keadaan sehat, tetap semangat untuk melakukan pembelajaran pada hari ini. Menambah energi. Di sini kita lihat tadi ternyata airnya berwarna, tadi tidak berwarna atau bening, tapi sekarang ini berwarna agak kecoklatan. Kenapa kira-kira ini bisa terjadi? Ini sering dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, proses ini yang akan kita bahas pada hari ini. Apa namanya? Namanya adalah proses tekanan osmosis. Jadi pada hari ini kita akan belajar mengenai tekanan osmosis. Yang menjadi tujuan pembelajaran kita, tetap Bapak ingatkan, tetap kamu ingat nilai-nilai SFD. Harus tetap rajin dan giat. Harus tulus mengerjakan tugas dan disiplin. Sehingga nanti anak kami bisa memahami apa itu proses tekanan osmosis. Dan bagaimana cara menghitung nilai tekanan osmosis dari sebuah larutan. Oke aku, semangat, mari kita mulai belajar kita pada hari ini. Nah, tadi kita berbicara mengenai tekanan osmosis. Sebenarnya apa sih tekanan osmosis itu ya? Apakah tekanan yang diberikan oleh suatu larutan atau cairan atau bagaimana terjadinya? Agar kita bisa memahami apa proses osmosis itu, mari kita lihat tayangan berikut ini. Perbedaan konsentrasi. Maka persamaan yang kita gunakan, nilai I sama dengan M kali R kali T. Ya, nilai I sama dengan M kali R kali T. M ini adalah konsentrasi dalam satuan molaritas, sedangkan R ini adalah tetapan
ketetapan. Sedangkan T ini adalah nilai suhu dalam satuan derajat Kelvin. Nah, inilah persamaan yang kita gunakan dalam sifat koligatif tekanan osmosis. Nah, bagaimana contohnya? Perhatikan contoh berikut ini. Nah, mari kita bahas contoh dari tekanan osmosis. Perhatikan di sini. Seorang siswa ingin membentuk atau membuat larutan gula dengan cara melarutkan gula 3,42 gram ke dalam 500 ml air. Tentukan tekanan osmosis jika proses dilakukan pada suhu 27 derajat Celcius. Nah, dari sini boleh kita lihat suhu 27, berarti ini adalah nilai T. Sedangkan 3,42 gram dengan 500 ml air, mereka kita gunakan nanti mencari nilai molaritas. Oke, kita masukkan ke dalam persamaan. P sama dengan M dikali R dikali T. Di sini nilai P sama dengan M ini kita gunakan persamaan gram per ml dikali 1000 per volume. Gram terlarutnya 3,42, gula ml-nya 342 dikali 1000 per volume airnya adalah 500 dikali nilai R tetapan adalah 0,082 liter atm per derajat Celcius. Dikali 0,082. Ini mati sisa 2, ini mati sisa 0,01. Dikali dengan suhu derajat Kelvin. Berarti dari sini 27 ditambah 273 sama dengan 300 derajat Kelvin. Berarti dikali 300 derajat Kelvin. Maka dapatlah hasil akhirnya 0,492 atm. Baik, itulah dia contoh pembahasan dari tekanan osmosis yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah belajar kita pada hari ini mengenai tekanan osmosis. Jadi, Bapak harap kamu dapat memahaminya dengan baik. Nah, sekarang Bapak tanya, dari belajar kita hari ini, kira-kira apa yang sudah bisa kamu terapkan dari nilai SFD pada tujuan pembelajaran kita? Apa yang sudah bisa kamu buktikan? Sehingga betul-betul nilai itu menjadi bagian dalam diri kita. Nah, jadi Bapak harap kamu tetap semangat, kamu tetap tekadkan dalam belajar untuk meraih masa depanmu. Tidak gampang meraih keberhasilan, ya tidak gampang. Tapi kalau kamu bermain-main, maka akan jauh keberhasilan itu. Ingat pengalaman dari kakak kelasmu. Oke, tetap semangat, salam SFD, semangat, fraternitas, dan